kita upload video. Mana mic-nya? Oh ini bang. Dari Din belum? Daripada kita nggak upload video Din. Udah mulai? Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber Sapuli di channel dimanapun semua berada, semoga kita dipertemukan pada subuh hari ini, mau mendekati subuh nih, semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, kami baru pulang dari rumah sakit. Jadi mbak saya, istri dari kakak ya, baru pulang lebaran kampung, baru juga selesai melahirkan. Jadi dibawa ke rumah sakit dan ini baru saja Sapuli dipulang. Jadi untuk aktivitas malam-malam ini saudara, yang seperti biasa kita jadwal biasanya jam 9 ataupun malam ya, namun malam ini sudah tidak tidak pasti gitu. Jadi doakan Sapuli semoga semua keluarga, sahabat, semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula lagi, seperti itu. Jadi insya Allah. Jadi saudara, Din, ini orang nggak kelihatan nih. Coba ini matikan. Matikan. Ini udah 2 kali sih kita lihat ini ya. Perasaan ini orang ini pas kita pergi tadi udah sampai di arah Merita ini. Betul. Ini baru nyampe di sini, berarti berapa jam dia berjalan? Tahan ya. Mungkin. Ya udahlah, kita pembukaan aja lah dulu. Jadi saudara, dimana mungkin untuk beberapa hari selesai lebaran ini kan kita jarang bikin video, harap dimaklum. Nah, berhubung dengan video yang sempat viral, banyak juga YouTube mempostingnya, tidak masalah, alhamdulillah, menambah rezeki juga buat mereka. Namun niat kami tidak ada bikin gaduh, memfitnah segala macam, tidak ada. Yang jelas niat kami semuanya itu tak terlepas dari apapun menjadi provokasi, provokator di negeri ini, dan apapun menjadi sebuah kemusyrikan di negeri ini, kita harus tetap bisa melawan kayak gitu saudara. Jangan sampai Indonesia yang sudah damai, tentram, yang sudah terbentuk demikian, terpecah belah karena sebuah pendapat yang berbeda-beda. Jadi saya tidak pro kemana siapapun, tidak, namun inilah pendirian saya, karena saya berasal dari orang awam, yang mana saya diajarkan oleh guru-guru saya tentang apa yang akan mesti kita pelajari, seperti kemusyrikan, seperti apapun pada masa kita masih mengaji. Justru daripada itu saudara, sebagai saya masih termasuk muda, yang mungkin yang ditonton orang yang berilmu lebih tinggi, orang yang terkenal dalam segi jabatannya, bahkan dengan banyak sekali orang-orang yang pintar, cerdas, sehingga melihat konten saya yang diviralkan orang lain, jadi tak terlepas dari itu saudara, saya yakin kebanyakan orang pintar yang menonton, tetapi banyak juga orang yang awam yang baru menonton, yang baru bergabung dengan berbagai macam komentar yang luar biasa lah, yang membuat saya ngerasa kok kayak gini ya kan ujung-ujungnya video kami gitu. Padahal cerita dari Ustadz Alwi tersebut berasal dari ceritanya rentenir. Jadi rentenir ini yang mana adalah di situ aktor, yaitu siapa yang menjadi Mbah Ujang ya. Iya. Mbah Ujang, sehingga Mbah Ujang ini mencari gurunya seusai tobat, dan di situ yang tobatkannya adalah Kiai Sakti, di mana Kiai Sakti ini adalah saya pribadi,
dan menyamar menjadi seorang kiai untuk menjebak dalam bentuk dakwah. Jadi strategi atau siasat. Dan alhamdulillah bisa bertemu dengan sosok pemahaman yang mungkin suka sekali menyesatkan dengan sebuah pendapat yang menjadi sebuah kontroversi. Jadi tak terlepas dari saya pribadi ingin jadikan pemahaman tersebut dalam bentuk untuk mengajak toleransi, dalam bentuk jangan menyesatkan orang. Jadi kita tidak ada maksud untuk memfitnah atau segala macam, karena orang yang menonton ini dari video-video potongan ini sehingga dia tidak tahu asal muasalnya, bahkan lebih viral dari video aslinya, kan gitu Din ya. Iya. Video kita nggak sampai tembus berapa ratus ribu kan, nggak sampai 1 juta, tapi ada video yang posting lebih daripada 1 juta. Jadi insya Allah niat kami lillahi ta'ala tulus, tidak ada ingin merasa oh konten kami, hak kami, tidak. Biarkan semua orang bisa yang jelas semakin banyak umat yang melihat, sehingga orang-orang yang mungkin sekarang ini kan saudara nih banyak sekali kan media juga dari siaran radio yang sama pemahaman seperti Ustadz Alwi ini, yang toh mengatakan settingan, ya udah settingan, tetapi kita menyelamatkan orang-orang yang awam, orang yang tidak mengerti, tiba-tiba berguru dengan YouTube, berguru dengan radio, berguru dengan sesuatu hal. Orang yang belum pernah menemukan guru yang seutuhnya guru, tiba-tiba bertemulah dengan guru seperti di dalam video itu Alwi. Nah yang seperti ini kadang dia membawa bekal ketika berguru, lalu setelah pulangnya nanti dia mengajarkan anak istrinya dan mengajarkan semua, sehingga mengatakan yang lain itu salah, yang lain itu salah. Padahal kita sudah ditetapkan dari golongan mana. Nah, jadi saya tidak mau panjang kali lebar, yang jelas jadikanlah sesuatu hal itu dalam konteks menyelamatkan orang lain. Toh yang lain merasa itu film, ya udah. Berarti ini adalah untuk tontonan orang yang menurut kita perlu untuk ditontonkan. Betul. Kenapa? Karena tontonan di YouTube ini saudara banyak sekali. Ya, orang yang pro dan kontra. Bahkan yang kontra saja ada kok kontennya ya. Iya, betul. Dengan tidak suka, ya udah pergi aja ke sana, dukunglah mereka, dan orang yang pro dengan kita mensupport dengan apa yang kita tontonkan, boleh silakan support, nggak masalah. Tetapi jangan kita salahkan, dia salah. Itu pembodohan publik, itu penyebar fitnah, penyebar hoax. Nah yang seperti ini kadang kita menggambarkan bahwasanya negeri kita ini orang-orang yang seperti ini kadang ya bikinlah suatu kericuan. Nah, jadi saya sulit untuk menjelaskan panjang kali lebar. Yang jelas, orang yang kenal sama saya, bahkan bukan hanya sekali viral saya tersebut, dalam konteks melawan begal, dalam perjalanan melawan 7 legend, merentenir, bencong. Bahkan itu semua sudah diajarkan guru kami bahwasanya itu salah. Jadi tidak dunia perdukunan saja. Yang jelas-jelas dukun memang udah syirik, sesat kan gitu Din ya. Tetapi di sini kita memberikan, ada ustadz mendakwakan dengan cara ustadz, ada yang lain mendakwakan dengan motivasi, ada lah yang lain mendakwakan dengan yang seperti ini. Jadi kita harus, ya mungkin banyak orang gak suka dengan, oh dia menghasilkan uang, cuan, lalu kita yang nonton merasa rugi. Masya Allah. Jadi saya berharap bahwasanya netizen Indonesia ini cerdas. Bagaimana yang menurut kita ini tontonan, bagaimana ini tuntunan, bagaimana ini pelajaran. Jangan sampai menanamkan sebuah hati hasad, dalam hati ini hasad, sifat iri, dengki itu muncul, sehingga kita tidak akan pernah tenang saudara. Yaudah kita sembari bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Li khumsatun uffi biha haral wabail hatima al Mustafa bapaknya Din wal murtada wa benahuma wa Fatima. Emang ada nonton malam-malam kayak gini? Ada bang. Ada 500. 500. Ini kita ampirin aja ya. Apa ini? Iya. Kita apa bang?
Gak apa-apa. Hitung-hitung kan kita nggak tahu juga, berprasangka baik dulu. Assalamualaikum Pak. Hidupin aja. Hidupin lampunya. Pak. Ngeri. Mau kemana? Minta diantar. Jalan kaki loh Pak, kasihan. Yuk, nggak apa-apa. Kita juga arah sana juga. Oh. Oh gitu ya. Oh gitu. Apa manggatnya? Nggak tahu, katanya nggak usah. Tapi ya kita bujuk ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun baik kita berdoa minta dekatkan orang baik, tapi kalau jelek juga untuk kita mending nggak usah. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ayo, nggak apa-apa. Nanti kita antar. Insya Allah. Kami nggak ada niat baik. Niat baik maksudnya nggak ada niat buruk. Boleh kami antar. Nggak, kami sarah juga di sana Pak. Iya nggak apa-apa. Keluar duduk Pak sini Pak. Kebetulan kita searah kok Pak. Masuk aja Pak. Ditutup dulu Din pintunya Din. Oke Pak. Iya tutup. Buka. Oh ya udah. Air minum ada? Mana? Kasih air minum. Pipetnya ada nggak? Pak, minum dulu Pak. Nih. Nggak ada pipet ya? Bisa nggak Pak bukanya? Nggak ada pipet. Masya Allah kakinya saudara melepuh. Diminum Pak. Gak apa-apa kok, kita cuma tadi habis di perjalanan tiba-tiba lihat Bapak aja kan, gak apa-apa kalau mau numpang juga. Mungkin kita satu arah gitu Pak. Saya tahu. Gimana Pak? Saya tahu. Hah? Saudara dari rumah sakit ya. Bapak tahu saya dari rumah sakit? Iya. Ini gimana ya mic-nya ya? Iya saya tadi dari rumah sakit Pak. Emang Bapak mau kemana tujuannya? Kamu nggak perlu tahu. Itu urusan aku dan saya. Oh. Ini kita cari tempat dulu nih saudara. Ntar Pak ya. Bapak ngerokok nggak? Nih Pak, rokok Pak. Nih Pak. Nih. Pas masih sebatang pula. Nih Pak. Itu kenapa Pak sendalnya nggak dipakai aja kok digantung di pinggang itu? Nih Pak. Ya Pak. Biar bagus. Biar bagus. Kenapa bagusnya Pak? Kan rame lihatnya. Gimana? Kan kayak ada perhiasan gitu. Oh kayak ada perhiasan. Kan perhiasan kan bukan sendal Pak. Sendal kan untuk alat untuk bisa kita bawa jalan biar nggak panas. Emang Bapak jalan nggak panas? Udah biasa. Udah biasa. Nah, oh ya nih Pak, korek maaf Pak. Ya, nih Pak, mari Pak. Ya. Udah habis. Kita stop aja dulu ya. Boleh ngobrol sebentar Pak ya? Kita searah kok Pak. Jadi Bapak ini tujuannya kemana Pak kalau boleh tahu? Abang atau Bapak ini saya lihat ini apa maksudnya manggilnya siapa gitu? Ya kemana-mana. Tergantung hati dan niat saya. Dan tergantung kaki saya melangkah. Tergantung kaki Bapak melangkah, tergantung niat Bapak. Iya. Berarti nggak ada penghujung dong Pak, kalau kaki melangkah mah? Ya begitulah. Seperti niat seseorang yang ada ingin jahat, gak ada ujung. Yang ingin baik, gak ada ujung juga. Masya Allah. Kalau niat jahat nggak ada penghujung, kalau niat baik juga tidak ada penghujung. Iya. Berarti segala sesuatu tidak ada ujung ya Pak ya?
kecuali kalau yang niat jahatnya sudah ditaubatkan Kecuali niat jahatnya sudah ditaubatkan atau disadarkan. atau disadarkan. Ya, Oh begitu ya Pak ya. saudara kan seorang pembuat YouTube ya, ataupun buat video. Iya video nih Pak. Saya pembuat video. Kenapa Pak? Kok Bapak tahu? Kok bisa tahu gitu? Urusan saya. Oh iya. Ya aneh aja gitu. Mungkin Bapak nonton YouTube juga gitu. Urusan saya. Iya. Biasa. Ya. Teruskan pembuatan video. Saya tahu kok. Niat kamu itu baik. Kamu berdakwah, tapi melalui video, biar bisa dilihat banyak orang. Tapi dunia ini sudah dua. Ada dua. Ada siang, ada malam. Ada matahari, ada bulan. Ada orang baik dan ada orang jahat juga loh. Iya betul Pak. Gitu. Ya kalau orang yang baik juga ada, orang yang jahat juga ada, orang yang suka juga ada, orang yang tidak suka juga. Menurut saya kamu ini orang yang nggak suka pasti ada lah. Maksudnya orang yang tidak suka dengan video saya gitu. Iya, karena mereka melihatnya kamu itu settingan, tapi mereka tidak melihat poin-poin yang ada di dalam videomu. Kok kebetulan sekali ya Pak ya. Din, minta mic satu lagi Din. Maaf Pak ya. Nggak apa-apa. Iya Pak, benar sekali Pak. Terima kasih nih Pak atas penjelasan yang menurut Bapak. Ini Pak Korea Pak. Ini Pak. Masya Allah. Ini maaf saya ini Pak supaya suaranya lebih kuat gitu. Saya pegang aja nggak apa-apa ya. Iya mic untuk. Bapak nggak panas Pak? Emang dari mana asal Bapak? Yang jelas kayaknya bukan orang sini sih. Dari logat-logatnya gitu. Kamu nggak perlu tahu saya sama. Cukup aku, orang tuaku, dan Allah yang tahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih ada orang tuanya Pak? Oh nggak ada. Istrinya atau maaf keluarga gitu? Tidak tahu apa? Tidak ada gimana? Oh tidak mau cerita. Sampai jebol kayak gini Pak. Kenapa nggak dipakai aja Pak? Kakinya sampai melepuh kayak gitu Pak. Biar bagus dilihat, Biar bagus dilihat. karena kan Allah senang kalau orang bagus dilihat. Tapi jangan berlebihan loh. Nggak boleh berlebihan ya. Iya, apalagi wanita itu mengundang laki-laki ingin berbuat jahat kepadanya. Sampean tuh bikin video itu teruskan aja, karena dalam video Anda itu niatnya sangat baik, tidak ada kata-kata buruk di sana. Insya Allah Pak, terima kasih. Mohon doa lah. Masya Allah. Kalau Bapak nggak keberatan, boleh gabung gitu, tinggal sama kami gitu. Nggak mau? Emang Pak, kalau maaf di jalan atau di perjalanan Bapak itu banyak nggak orang-orang yang menghampirin atau menghujat, atau ada juga niat baik atau memberikan sesuatu hal? Seperti yang saya bilang tadi, ada yang baik, ada juga yang jahat. Terkadang saya berhenti sejenak untuk numpang duduk sebentar, kadang diusir.
Kadang Terkadang diusir. juga, terkadang juga ada yang ngasih saya minum, ngasih saya makanan. Heeh. Ya namanya manusia, karena dunia ini sudah tua. Dunia sudah tua ya Pak ya. Iya. Udah kebanyakan orang-orang jahat, orang-orang yang berhati buruk, orang-orang yang pikirannya kotor. Saya tahu. Kok bisa Bapak tahu sih? Pertama Bapak tahu saya dari rumah sakit itu gimana ceritanya Pak? Saya penasaran gitu loh. Saya pergi pas dari sana, Mas mau ke sana, saya lihat Bapak tuh pas di pertengahan simpang Beritai sana loh Pak. Pas saya pulang lagi Bapak udah sampai di sini. Luar biasa perjalanan Bapak. Itu siang juga ya Pak ya? Pernah nggak Pak dikatain maaf orang gila gitu? Pernah nggak Pak? Pernah. Pernah ya. Anak-anak ada, orang tua ada, bahkan orang tua yang ngajakin mereka. Harusnya orang tua tuh mendidik anaknya, tidak boleh mengata-ngatain orang, karena sudah kewajiban orang tuanya untuk menanamkan hati anaknya berbuat sesuatu hal-hal yang baik. Betul sekali Pak. Udah makan belum Pak? Sudah. Makan apa tadi Pak? Oh sudah. Kamu teruskan orang yang tidak suka, biarkan saja, karena orang yang tidak suka itu hatinya belum bersih. Maksudnya orang yang nggak suka dalam bentuk apa nih Pak? Dalam bentuk video. Oh saya bikin video kayak gini. Iya. Yang saya herankan itu Pak bukan masalah orang suka atau tidaknya. Itu nggak peduli bagi saya Pak sebetulnya. Kenapa? Karena memang kembali ke niat saya. Tapi yang saya pikirkan di sini kok Bapak tahu gitu loh. Saya tahu, Nah, tapi nah. cukup saya, hati saya yang tahu. Allah. Tidak ada lagi yang lain. Kamu yang tidak suka itu, mereka tuh tidak tahu apa maksud dan tujuan kamu. Harusnya mereka pelajari lagi. Gitu ya Pak ya. Iya. Sudah. Itu Pak diisep rokoknya. Nanti kita tetap jalan kok searah. Apa kok masih ada kok Pak rokok Pak. Kalau Bapak mau yang dingin juga ada kok di. Kata masih nggak sih Din? Mah, nggak usah. Nggak saya ngerokok Pak. Cukup satu. Tapi udah makan. Udah. Kalau menurut Bapak tuh sebetulnya nih saya penasaran juga nih. Segala sesuatu hal yang kita niatkan itu kan pasti ada yang namanya orang suka dan tidak Pak ya. Baik dalam dunia kehidupan sehari-hari, baik pun dunia kehidupan di dunia seperti media atau YouTube ini Pak. Ini saya maaf kalau saya bertanya kepada orang pintar kan sekarang kan banyak sekali Pak orang pintar Pak. Ya. Namun saya pengen meminta pendapat dari Bapak yang menurut saya mungkin Bapak yang lebih tahu dalam diri saya. Kira-kira nih menurut Bapak apakah saya lanjutkan dengan cara seperti biasa atau saya jangan lanjutkan lagi dengan yang bikin apa ya orang yang tidak suka atau gimana sih Pak? Tolong jelaskan menurut Bapak, mungkin Bapak lebih memahami hati saya lah. Ya, tergantung hati dan niat Anda.
menurut kamu, jika kamu bikin video itu baik menurut kamu untuk semua orang, ya teruskan. Teruskan ya. Kalau menurut kamu itu membuat semua orang atau merugikan orang, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Tapi menurut Bapak lebih merugikan apa lebih menguntungkan menurut Bapak pribadi? Kalau Bapak lihat. Kalau saya melihat, nah itu menguntungkan, memberi sesuatu poin-poin penting. Tapi tergantung niat kamu loh. Kembali ke niat saya ya. Kamu membuat video itu bagaimana? Kamu membuat video itu dengan tujuan apa? Yang jelas saya tidak menunjukkan, Pak. Yang jelas saya tidak memamerkan dalam suatu bentuk. Yang jelas mungkin yang kata Bapak tadi banyak poin-poin pentingnya ya di situ ya. Iya. Kalau menurut Bapak nih, emang video apa saja sih yang saya buat coba menurut Bapak? Kalau memang Bapak tahu, tadi kan saya dari rumah sakit, nah yang Bapak tahu mungkin. Allahumma sholli ala sayyidina. Dukun cabul. Dukun, Banyaklah kamu sering memberantas dukun-dukun, iya dukun-dukun. Lalu menyembuhkan orang-orang dari santet, heeh, mentaubatkan seorang yang tersesat. iya. Yang saya bikin konten tersebut ya Pak ya. Iya. Itu gambarannya ya Pak ya. Kalau menurut Bapak tentang yang baru-baru nih yang saya bikin tentang permasalahan pemahaman yang suka menyesatkan orang. Menurut Bapak itu baik atau tidak sih Pak? Ya tergantung, Hmm. tergantung hati dan niat. Niat saya kan pengen negeri ini jangan sampai hancur lah dengan sebuah pemahaman yang berbeda. Kalau niat saya Pak. Makanya kita luruskan gitu. Karena penonton kita ini kan banyak orang yang mungkin belum tahu, oh ternyata kayak gini. Takutnya nanti salah kayak gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Menurut saya, ya teruskan. Teruskan ya. Yang jelas tidak merugikan orang lain dalam bentuk tanda kutip keuntungan saya lah ya Pak ya. Iya. Berarti tetap lanjutkan ya Pak ya. Teruskan. Teruskan. Itu Tergantung pada niat kamu lagi. Hmm. Kalau niat kamu buruk, kamu akan mentaubatkan orang itu, maka orang itu akan berbuat jahat lagi karena dengan niat kamu yang buruk. Insya Allah. Insya Allah saya tidak mencari dalam bentuk tontonan mengundang banyak viewer itu Pak, insya Allah. Kenapa? Karena memang saya belajar dari guru-guru saya dengan sesuatu hal pemahaman yang menurut guru saya ini tidak baik dilakukan, jadi kita dakwahkan gitu loh Pak. Gitu menurut saya pribadi gitu. Makanya jika memang kamu ingin berbuat baik, teruskan dan teruskan. Insya Allah Pak. Kalau orang tidak suka dengan apa yang kamu lakukan, biarkan saja. Iya Pak. Biarkan saja. Jika memang Tuhan mengetuk hati mereka, maka mereka akan sadar. Ya, yang jelas kembali ke mereka lah Pak. Susah. Banyak pemahaman yang berbeda. Orang normal bisa jadi sehat. Orang normal sakit, orang sakit sehat Pak sekarang. Udah, saya turun di sini aja. Kok Bapak turun di sini? Gak apa-apa. Kan masih jauh Pak, katanya. Gak apa-apa. Tujuan saya tergantung kaki, hati, dan niat saya. Dan yang tahu itu pun Allah. Dan Allah yang akan melangkahkan saya pergi kemana. Tolong setahukan saya di sini. Tapi saya pengen ngobrol banyak loh Pak. Kalau kita berumur panjang, kita akan bertemu lagi. Insya Allah ya Pak ya.
Kalau menurut Bapak nih, maaf Pak, selama perjalanan Bapak di jalan tuh pernah nggak merasakan, kan Bapak ini kan bisa melihat atau dalam sesuatu hal yang pernah terjadi seperti yang saya alami tadi, saya di perjalanan, terus Bapak ketahui kalau saya dari rumah sakit. Nah, kira-kira Bapak, menurut Bapak di daerah-daerah tempat Bapak lalu itu kira-kira masih banyak nggak Pak dengan eh, apa ya, dengan sesuatu hal yang menurut Bapak apalah kayak gitu yang perlu saya uh, dakwakan dengan pengalaman Bapak di jalan gitu yang perlu saya cari atau saya harus lakukan gitu Pak? Banyak, di mana-mana ada, dukun-dukun ada, aura negatifnya pun ada, di sini pun banyak, di mana-mana banyak. Berarti memang mayoritas orang sekarang nih Pak ya, apa-apa larinya ke dukun ya Pak ya, nggak ke Tuhan ya. Walaupun dukun yang tidak mengatakan dirinya dukun, padahal perbuatannya udah salah ya Pak ya. Iya, karena mempercayai soal jin, Jin ya. bukan mempercayai Tuhan. Gitu ya Pak. Insya Allah. Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, mempunyai segala. mempunyai segalanya ini apa ya? Ingat, jin itu adalah ciptaan Tuhan, kita juga sama ciptaan Tuhan. Masa kita percaya sama-sama ciptaan Tuhan? Masya Allah. Antara jin dan manusia lah Pak ya. Seperti kita sama-sama manusia, rambut sama hitam, hati berbeda. Seperti juga kita dengan jin. Memang jin dari api, kita dari tanah. Tapi manusia suka berbohong, jin juga suka berbohong. Gitu ya, Pak. Berarti manusia sekarang sama perbuatan seperti jin ya Pak ya. Iya, Suka berbohong ya Pak ya. iya. Din, ada nggak yang mau ditanyakan? Ini kebetulan saya videokan juga Pak. Mungkin pesan moral untuk kita semua lah yang jelas. Ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada penonton? Yang mungkin ada keluarga Bapak yang menonton, boleh kali aja kan? Mungkin gitu Pak. Kalau pesan saya cuma satu, percayalah bukan kepada dukun atau jin, bukan meminta tolong kepada dukun, bukan. Berarti percaya kepada Allah semua ya. Iya. Semata-mata semua karena Allah lah ya. Minta tolong aja, mengadulah kepada Dia, karena beliau yang paling tahu isi hatimu. Orang dukun tidak akan tahu isi hatimu. Betul. Saudara, ayah, adik, ibumu tidak akan tahu apa isi hatimu. Ingat, sedalam-dalam lautan itu bisa diukur dengan memakai benda apapun. Tapi sedalam-dalam hati manusia tidak ada yang bisa mengukur kecuali yang di atas. Karena Allah yang mengetahui ya Pak ya. Iya. Maka pikiran dan hati itu hanya Allah yang tahu. Atas izin mereka lah, atas izin Dia lah, kita bertemu malam ini. Masya Allah, Alhamdulillah atas izin Allah kita bertemu ya Pak ya. Masya Allah, semoga mendapat barokah antara saya dan Bapak. Dan semoga Bapak juga, mungkin Allah yang mengetahui tujuan Bapak. Semoga Allah akan berikan kelancaran di setiap perjalanannya. Dan diberikan kesehatan Bapak serta umur panjang supaya kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya. Oke, saya mau turun. Bapak mau turun? Ya. Bapak kan jalan juga, kenapa nggak langsung aja Pak gitu? Ya udah, mungkin saya bukan berarti saya mengizinkan Bapak turun, namun mungkin karena Allah yang mengetahui tujuan Bapak. Oke, terima kasih banyak Pak sudah menumpang di di mobil saya yang mungkin tidak begitu mewah ini, namun saya harap barokah daripada Bapak sehingga menambah kekuatan saya ataupun keimanan saya untuk melakukan sesuatu hal yang menurut saya itu baik. Terima kasih banyak Bapak ya. Hati-hati di jalan Bapak.
Minumnya dibawa Pak ya? Oh enggak, ini biar saya buka. Oke Pak. Oke, Pak. Bismillah. Ya Pak, biar aja Pak. Bismillah. Ya Pak, hati-hati di jalan Pak ya. Ya udah, pindah depan sini. Nah, pegang. Jauh. Tawa ya. Jadi Din, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diukur Din dengan alat apapun. Masya Allah. Tetapi sedalam-dalamnya hati manusia tidak bisa kita ukur. Ya. Toh hari ini dia bisa jadi baik, besok belum bisa jadi buruk. Toh hari ini buruk, bisa jadi besok taubat. Ya. Jadi kita jangan sampai teguran dari Allah baru kita sadar. Namun selagi masih ada guru, sahabat, teman, siapapun itu, selagi dia bisa menasehatin kita, ya harus kita terima. Nggak harus dari mulut orang yang tinggi ilmunya, jabatannya lebih tinggi, namun dari orang siapapun lah, termasuk bapak ini tadi, luar biasa. Nggak kita tanya juga namanya siapa tadi. Jadi saudara, beliau ini saya tidak mau berbanyak komentar karena beliau juga mengetahui, mungkin ya karena saya tidak mau panjang lah. Intinya hal seperti ini udah sering kok kita jumpai, namun untuk kita pelajari bahwasanya jangan sering mengatakan dia gila, jangan sering mengatakan siapapun yang berjalan di jalan itu orang yang menurut kita tidak berakal, sakit, namun mungkin ada tujuan lain ya. Kita kan tidak ketahui saudara. Ini ada yang komen bang, katanya tahi tadi. Tai, Iya, si yang komen itu siapa? apa namanya ya? Lupa bang ya. Yang satu ini ada juga bang, The Monkey. Apa katanya? Katanya settingan. Settingan, iya kan emang settingan. Kok masih ditonton sih? Udah sering kok saya bilang settingan ya. Gak usah ditonton lah. Jadi memang orang-orang yang sering, apa yang saya harapkan itu. Tadi udah dibahas ya sama orang ini. Oh, nah ya orang tadi udah bahas. Iya katanya tadi. Ya yang penting ada poin baik lah. Kalau masih jadi permasalahan sampai kapanpun kita nggak akan pernah maju. Namanya di dunia ini saudara pasti ada pro dan kontra. Yang namanya konten-konten seperti kami ini kan pasti ada juga yang kontranya. Udah nonton aja yang kontra, itu kan dukungan. Dan yang pro silakan yang mendukung kita. Tapi kalau untuk menghabisi atau dalam menghentikan kita, ya kita nggak bisa. Kita bisa apa? Komentar saja. Dan kami yang menontonkan seperti ini, yang kami setting seperti ini, ada manfaat baik sehingga diterapkan orang. Kalau kalian merasa settingan berarti kalian udah pintar, kan ngapain? Karena banyak sekali ya, Indonesia ini kan orang yang awam, kadang menemui guru-guru yang salah sehingga menyalahkan orang lain. Jadi kalau kalian mengganggu kami bisa seperti ini dalam bentuk kategori saya dari YouTube. No. Jangan berpikir demikian saudara. Bahkan yang nonton banyak orang pintar kok. Banyak mendapat hidayah dari tontonan saya. Demi Allah. Dan sekarang saya tanyakan, kira-kira kalian berkomentar seperti itu ada nggak dapat hidayah orang? Kira-kira. Nonton yang seperti kritikan itu kan sepi saudara. Ya. Ini memang kayak Terus yang sepi seperti itu kira-kira didengarkan orang. Mana ada orang bisa mendengarkan nasihat? Kira-kira kamu mendengar nggak nasihat saya? Nggak mau pasti. Ya kan, tapi kalau saya terapkan di dalam dunia nyata, kamu malah saya rajin, saya nyapu terus, saya tunggal satu kos sama Anda, saya rajin, saya terapkan dengan kerajinan saya. Tiba-tiba kehilangan saya di situ, Anda bertemu dengan kawan baru yang malas sama-sama malas sama kalian berpikir, toh Ilyas sudah nggak ada. Saya dimarah-marahin ya, nggak seperti Ilyas. Dia kalau nyapu aja, nggak mau berutuan, nggak mau ngoceh-ngoceh. Nah kayak gitu, jadi seperti inilah mungkin tontonan. Kalau saya berikan tontonan edukasi, setting ini, toh kalian tuh kenapa sih ya? Emang kami di sini merugikan banyak orang. Yang kalian lihat itu kan kalian yang sudah pintar yang mengatakan settingan. Dan yang jelas yang kalian menurut ilmu al-hikmah itu nggak ada, demi Allah demi Rasulullah. Saya pernah dibegal. Iya kan? Dan apa din hasilnya? Sedikit pun insya Allah alhamdulillah. Jadi kalau kalian nggak percaya seperti itu, tiba-tiba ya oke lah, ini sudah saya terapkan nih dukunnya.
Terus kalian pengen saya juga minta buktikan kayak gitulah. Saya berhadapan dengan siapa? Saya seperti ini aja, yang ngancam saya banyak, bukan kalian yang waras. Yang ngancam saya preman, terkenal loh daerah kami. Yang ngancam saya, apalagi di dalam mobil saya ada stiker loh. Yang preman, yang ini segala, udah ngancem itu. Dan alhamdulillah toh. Lama-lama kan. Alhamdulillah. Lah kalian kok masih ngehujat saya di situ? Kalau kalian ketemu saya, hebat kalian bisa menghujat saya depan muka saya. Betul. Kenapa? Karena saya tidak pernah menghujat siapapun. Ya, saya sudah menjadi mantan pengkritik dan saya mengetahui kritikan-kritikan tersebut. Kenapa? Hati kita terbawa dari support orang. Dan sampai detik ini saya tidak mendengarkan support siapapun. Padahal yang komentar baik pasti banyak ya, Din ya. Banyak. Tetapi kenapa saya dengarkan komentar negatif kalian? Karena saya hargai siapapun yang beda berpendapat. Namun kita hidup di Indonesia ini udah beda ranahnya, saudara. Ya, negeri kita demokrasi. Jadi kita harus bisa beraspirasi dengan cara masing-masing. Lah saya beraspirasi dengan cara saya seperti ini. Betul. Kira-kira salah nggak? Komentar. Udah. Kalau kira-kira menurut kalian saya salah, ya saya mau bikin konten telanjang yang joget-joget itu. Ya, Astagfirullah. yang jelas-jelas loh itu mudaratnya banyak, dosanya udah banyak. Dan di sini saya ngajak kalian berselawat, kalian katakan saya jual iman, saya katakan saya jual agama, kalian katakan saya jual agama, membodohan publik. Dan orang joget-joget kayak gini, Den, kira-kira itu perlu nggak ditonton, saudara? Bohong kalau orang seperti ini nggak nonton. Penikmat, yo itu yang menguntungkan. Lalu yang seperti ini tidak menguntungkan kira-kira. Pesan moral, pendapat, mengajak edukasi, jauhi narkoba, jauhi kemusikan, salah. Berarti dalam jiwa kalian itu nggak ada kemajuan. Kira-kira masih nggak komen itu? Masih bang. Apa katanya? Katanya netizen pada baper, emang dikasih duit apa? Katanya. Netizen nggak baper. Saya nggak mengajarkan netizen saya tuh menghujat kalian. Bahkan komentar-komentar negatif tuh saya post, saya pin kok supaya orang lain menonton bahwa saya ini settingan yang kalian komentar. Tetapi kalau kalian menggaduh seperti ini terus, kalau saya nggak ladenin, kalian coba ke YouTube lain, kira-kira diladenin nggak? Ayo, nggak diladenin kan? Bersyukur kalian nonton tempat saya, kalian bisa terkenal viral. Tapi ya kayak gitulah kan, pasti yang namanya pro dan kontra udah pastilah. Intinya saudara, saya tidak mau menghabiskan waktu hanya untuk Ya, orang yang betul, tidak Bang. suka. Gimana? Ya, buang-buang waktu ya bang. Buang-buang waktu. Iya. Yang jelas kalian suka silakan tonton, kalau nggak suka banyak tonton yang mungkin kalian suka, seperti dengan joget, seperti dengan menyanyikan lagu, hal-hal yang banyak lah ya. Iya. Yang DJ sebenarnya tidak masalah selagi kalian bisa nikmati. Betul. Di dunia ini bebas, saudara. Kenapa kalian bisa ngatur-ngatur? Kalian mau ke penjara tuh ada tempatnya, mau ke rumah sakit ada juga tempatnya ya. Kalian mau ke pasar ada tempatnya, mau ke tempat dugem ada tempatnya. Kalian pilih saja, masjid juga ada. Ya, bebas. Cuma ingat saja, ya kita pasti akan mati. Setiap orang pasti akan mati, dan apa yang saya lakukan ini saya akan pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu hanya Allah yang mengetahui niat saya. Yang jelas, mungkin menurut kalian ini tidak bermanfaat bagi orang lain, tetapi mungkin bagi saya banyak juga manfaat. Jadi baik bagi kalian mungkin jahat bagi saya mungkin baik bagi kalian. Intinya setiap hati seseorang itu hanya Allah yang mengetahui. Ya Din ya. Jadi nggak usah habisin waktu Din hanya membahas Ketawa komentar. bang dia bang. Bapak tadi udah jauh lagi. Apa katanya tadi? Ketawa dia. Ketawa dia, ya wajar aja ketawa. Doain aja lah bang, semoga sehat dia. Mangki Taiwan Channel kangen bang. Gimana tadi? Yang mana sih komennya? Demon Kai bang. Demon Ken. Nah, Oh ini, oh iya Demon Ken. Nggak apa-apa kok. Dia juga kan memberikan nama monyet. Iya. Jadi janganlah. Ya semoga Intinya sehat sapu ya bang. lidi walaupun dari hina bisa memberikan edukasi. Berarti dia mendukung dengan adanya bencong. Betul bang. Dia mendukung dengan adanya pemahaman pemecah belah. Dia mendukung dengan adanya konten yang tersinggung dengan saya, musuhnya preman saudara, begal. Dan yang tersinggung dengan konten saya adalah dukun. Toh, kok orang waras seperti kalian tersinggung? Ya nggak? Masuk akal aja. Kadang saya tuh senyum aja. Dalam hati senyum saya itu bukan mengejek, tapi kok dangkal banget pikirannya. Ya, Iya. jadi udahlah. Bapak aja tadi aja nggak ada Iya, Bang, HP udah segala jauh, macam Bang. kok bisa tahu. Karena settingan tadi mungkin dia tahu ya, dia Iya, udah Bang. kita atur, saya kasih tahu. Tadi kamu harus seperti ini, nanti kayak gini, terus dia suruh jalan, nanti saya giring gitu ya, Din ya. Iya, benar. Oh iya, udahlah, itu udah kita setting ya, tuh. Iya. Mungkin udah kami setting ya. Ya. Kalian tenang aja. Kamu komen apa saya ladenin ya. Yang penting kamu senang,
yang mana mungkin kesenangan kamu bisa puas bahwasanya dengan komentar Anda yang jarang dibaca oleh penonton, dan saya katakan di sini biar penonton yang nggak baca komen mendengar. Oke, Demonke, sehat selalu, semangat berjuang saudara. Bahwasan dunia ini sudah Allah berikan rezeki masing-masing, tinggal Anda cari dengan jalan seperti apa. Oke? Semangat ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.